Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pasal 266 dan seperti biasa kita membagi dua layar. Di sebelah kiri ini adalah pasal dan ayat-ayatnya, isi dari pasal dan ayatnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah terkait penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai paragraf keempat, pemulihan. Pasal 266 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 ayat 2 huruf C. Ayat 2. Pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mengembalikan mutu laut. Ayat ketiga. Pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara. Jadi metode pemulihannya ini antara lain A. Penghentian sumber pencemaran atau kerusakan laut dan pembersihan bahan pencemar dan atau perusak. Kemudian ada remedisi, ada rehabilitasi, kemudian ada restorasi, dan yang terakhir ada cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 267 ayat 1. Pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat 1 dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan laut. Rencana pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini diajukan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan. Ayat ketiga, pemotongan mutu laut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rencana pemulihan mutu laut disetujui. Jadi sejak rencana tadi disetujui, nah itu sudah wajib untuk dilakukan. Paling lamanya 30 hari ya. Selanjutnya pasal 268 ayat 1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan mutu laut. Dalam hal penanggung jawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 ayat 3. Ayat kedua, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu laut. Ayat ketiga, biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pasal 269. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan laut. Kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 ayat 2 huruf C terhadap pencemaran dan atau kerusakan laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatannya. Kemudian kita masuk ke bagian kelima tentang pemeliharaan ya, pasal 270 ayat 1. Pemeliharaan sebagaimana sudah dalam pasal 222 huruf D dilaksanakan untuk mempertahankan mutu laut. Di ayat keduanya, pemeliharaan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini diselenggarakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 237. Dan tadi pemeliharaannya itu sesuai dengan ini ya, rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut yang ada di pasal 237. Kemudian pemeliharaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui upaya A. Perlindungan ekosistem laut sebagai penyangga kehidupan. Itu satu ya, untuk pemeliharaan mutu laut. Yang keduanya, penetapan kawasan konservasi perairan. Yang ketiganya, pelestarian fungsi ekosistem laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ayat 4, perlindungan ekosistem laut sebagai penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A ditujukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan laut,
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Nah, ini ditujukannya untuk terpeliharanya proses ekologis ya, yang menunjang kelangsungan kehidupan laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Ayat kelima, penetapan kawasan konservasi perairan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ke-6, pelestarian fungsi ekosistem laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C, dilakukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kita masuk ke pasal 271 sampai dengan pasal ini belum ada ini ya penjelasannya ya. Pasal 271 ketentuan lebih lanjut mengenai A. Inventarisasi mutu laut, B. Pemantauan mutu laut, C. Tata cara penetapan baku mutu air laut untuk penentuan peruntukan lainnya, D. Penyusunan, penetapan, dan perubahan kriteria baku kerusakan ekosistem laut, E. Penetapan status mutu laut, F. Penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu laut, G. Tata cara penyusunan dan penetapan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut dan SLO atau sertifikat layak operasi, H. Pemantauan sampah laut, I. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan laut, J. Pemulihan mutu laut, dan K. Pemeliharaan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 sampai dengan pasal 270 diatur dalam peraturan menteri. Nah, jadi apa saja yang sudah disebutkan di sini nih itu semuanya diatur dalam peraturan menteri ya, untuk lebih rincinya. Selanjutnya kita masuk ke bab ke-6 terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Pasal 272 ayat 1. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ayat kedua, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebenarnya maksud pada ayat 1 ini meliputi kriteria baku kerusakan A. Terumbu karang, B. Mangrove, C. Padang lamun, D. Tanah untuk produksi biomasa, E. Gambut, F. Karst, G. Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, H. Lahan akibat usaha atau kegiatan pertambangan, dan I adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ayat ketiga dari pasal 272 ya. Ayat ketiganya, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, B, dan huruf C diatur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 231 dan pasal 232. Ayat 4, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dan huruf E dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kelima, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F sampai dengan huruf I ditetapkan dalam peraturan menteri. Berarti ada di permen ini kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, ini ada di permen. Kemudian ini ayat 6-nya ya, ayat ke-6 ya. Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 5 ini belum ditetapkan, maka pertentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli. Bila tadi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu belum ditetapkan, maka penentuannya itu didasarkan pada hasil kajian atau pendapat ahli ya. Pasal 273 ayat 1, ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 ayat 2 huruf G dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri. Ayat kedua, pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi A. Luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga, B. Dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya, dan C. Ditanami tanaman jenis varietas lokal.
Jadi kalau kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran ya yang dilakukan oleh masyarakat di lahan miliknya sendiri itu tidak termasuk ke dalam kerusakan lingkungan tadi. Namun pelaksanaan pembukaan lahan itu dengan cara pembakaran tadi itu ada kriteria ini yang berdasarkan kearifan lokal yang meliputi ini poin dari A hingga poin C. Ayat ketiga dari pasal 273 ini, pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan rekomendasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Di sini pemerintah dan atau pemerintah Pemda ini ya, berperan juga nih memberikan ini tadi rekomendasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan tadi bagi masyarakat yang ini melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Lalu bab ke-7 kita membahas tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Berarti ini pengelolaan limbah B3 ya dan pengelolaan limbah non B3. Bagian ke-1 umum pasal 274. Ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Wajib tuh yang melakukan pengolahan limbah. Kemudian ayat kedua, pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pengelolaan limbah B3 dan B. Pengelolaan limbah non B3. Oke, itu dia. Jadi setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbahnya ya. Lalu pengelolaan limbah tadi itu meliputi apa aja sih? Yang pertama pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3. Bagian kedua pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini kita membahas dulu yang limbah B3-nya ya. Paragraf 1 umum pasal 275. Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi A. Penetapan limbah B3, B. Pengurangan limbah B3, C. Penyimpanan limbah B3, D. Pengumpulan limbah B3, E. Pengangkutan limbah B3, F. Pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dumping atau pembuangan limbah B3, pengecualian limbah B3, perpindahan lintas batas limbah B3, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. M. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3, dan N. Pembiayaan. Nah, itu dia poin tentang penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 ya. Jadi dari poin A sampai poin yang N ini. Selanjutnya paragraf kedua, penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun. B3 apa aja penetapannya? Pasal 276 ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat 2, limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas A. Limbah B3 kategori 1 dan B. Limbah B3 kategori 2. Ayat ketiga, limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini berdasarkan sumbernya terdiri atas A. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, B. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3, dan C. Limbah B3 dari sumber spesifik. Itu dia kalau limbah B3 berdasarkan sumbernya. Ayat keempat, limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C meliputi A. Limbah B3 dari sumber spesifik umum, dan B. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Pasal 277, limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 merupakan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Jadi nanti kita coba lihat lampiran ke-9 ya. Pasal 278 ayat. Mohon maaf ini tadi ada ya, terlewat ini ya. Pasal 276 ini ada penjelasannya. Mohon maaf ini ada penjelasannya.
Kita back dulu tadi penjelasan dari pasal 76 ayat 2 huruf A. Limbah B3 kategori 1 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, ini kategori 1 ini sangat berbahaya berarti ya. Kemudian untuk limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda atau delay efek dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Penjelasan untuk ayat ketiganya, huruf A-nya ya. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Untuk yang huruf C, limbah B3 dari sumber spesifik, penjelasannya merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Lalu penjelasan untuk ayat keempat huruf B, ini limbah B3 dari sumber spesifik khusus ya. Yang dimaksud dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda atau delayed effect, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun, tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Oke, kita lanjut ke pasal 278 ayat 1. Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai A. Limbah B3 kategori 1, B. Limbah B3 kategori 2, atau C. Limbah non B3. Jadi kalau misalnya belum limbah B3 itu yang limbah tadi itu tidak masuk ke dalam lampiran ke-9 ini ya, yang ada di peraturan ini itu tidak ada gitu ya limbah tersebut. Nah, ini di sini konteksnya menteri wajib melakukan uji karakteristik nih untuk mengetahui limbah tersebut itu apakah masuk ke limbah B3 kategori 1 yang tadi langsung berdampak negatif itu ya, langsung berdampak kepada manusia dan lingkungan hidup gitu ya. Kemudian apakah limbah itu masuk ke limbah B3 kategori 2 gitu atau limbah non B3. Ayat kedua, karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan atau yang terakhir beracun. Karakteristik limbah B3-nya itu ini ya, dari poin A hingga poin F ini karakteristik limbah B3. Kemudian ayat ketiganya, uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi uji. Nah, ini uji karakteristiknya sudah dibahas nih di ayat ketiganya ya. Karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif. Sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Kemudian yang B, karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPA sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Yang C, karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg per kilogram berat badan hewan uji. Ayat keempat, uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi uji A. Karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPA dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLPB
sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. B. Karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 untuk menentukan limbah yang diuji memiliki nilai uji toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg per kilogram berat badan hewan uji. Kemudian yang C, karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum pada lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Ayat 5, uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan secara berurutan. Pasal 279 ayat 1. Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam pasal 278, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji. Ayat 2. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik. Pasal 280 ayat 1. Menteri setelah mendapatkan hasil uji karakteristik sebagaimana dalam pasal 278 menugaskan tim ahli limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik. Ayat kedua, evaluasi oleh tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi identifikasi dan analisis terhadap A. Hasil uji karakteristik limbah, B. Proses produksi pada usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah, dan C. Bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Ayat ketiga, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 10 hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan. Ayat keempat, tim ahli limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 4 hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui. Ayat 5, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling sedikit memuat A. Identitas limbah, B. Dasar pertimbangan rekomendasi, dan C. Kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik limbah. Ayat 6, dalam hal hasil evaluasi terhadap limbah menunjukkan adanya karakteristik limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 278 ayat 3 atau ayat 4, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan bahwa limbah merupakan A. Limbah B3 kategori 1 atau B. Limbah B3 kategori 2. Ayat 7. Dalam hal hasil evaluasi terhadap limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 278 ayat 3 atau ayat 4. Rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan bahwa limbah merupakan limbah non B3. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai ke pasal 280. Berarti berakhir sudah juga video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya semoga bisa menambah wawasan kita terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih pada teman-teman yang telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua dan semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dapat segera terkabul, dapat terwujud dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.